Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Papa yakin dan percaya kamu, aku, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat? Oke. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi anugerah ya untuk melanjutkan pelajaran kita dalam seni budaya. Sebelumnya, mari kita berdoa juga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga doakan bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada yang sakit, semoga cepat sembuh biar bisa mengikuti aktivitas seperti biasa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seni lukis ya. Tapi sebelumnya Bapak akan lihat dulu absen. Absen ini alhamdulillah sih sudah mungkin 90% lah sudah pada masuk. Bapak absen dulu dari kelas 9A dulu ya. 9A itu jumlah siswanya ada 34, yang ikut hadir hanya 29 siswa ya. Nah, ini Siti Nur Fazriah itu kemarin ngabsen 2 kali, besok nggak usah lagi ya. Nah, nanti kedepannya kan di sana di jadwal ada seni budaya itu pertemuannya mulai jam 10 sampai dengan jam 12. Oleh karena itu yang absennya di atas jam 12 minggu besok, minggu ini nih, mulai minggu ini sudah tidak dianggap hadir. Nanti akan dianggap alfa lah ya, kecuali kalau ada sakit, ada keterangan yang lain. Di sini masih banyak teman-teman kita yang absennya udah telat lebih dari jam 12. Nih 9A yang tidak hadir kemarin Erik Syah, kemudian Herfiana, Hendra, Istiqomah, Muhammad Rizki. Nah, mudah-mudahan pertemuan sekarang ada ya. Kemarin yang terakhir itu ada jam 12, Siti Nur Fazriah. Nih, 12 lebih 10. Ini mestinya nanti nggak di absen lagi ya. Udah Siti Nur Fazriah udah 2 kali ngabsen, waktunya jam 12 lebih, jadi itu udah mestinya tidak hadir. Kemudian untuk kelas B ini jumlahnya ada 35, yang hadir hanya 26. Banyak sekali yang tidak hadir. Agung Nugroho, Irgi, Kezia, Muhammad Azrul, Muhammad Zidan, Muhammad Zaki, Nur Iqbal, Tiara Agustina. Ini yang terakhir absennya ini 11.27. 11.27 ini terakhir Novita ya. Novita paling telat, tapi masih masuk ya, masih masuk karena masih di bawah jam 12. Kemudian kelas 9C ini ada kelas B itu ada yang sampai 5 kali. Filzah itu Filzah Hani Sabrina ini sampai 5 kali ngabsen. Nggak usah banyak-banyak, 1 kali aja pemborosan ya, sekali aja. Kemudian kelas 9C jumlah siswanya ini ada 34 orang. Kayaknya hadir semua deh. Oh enggak, 1 orang. Yang hadir Repa Mutiara. Kenapa Repa enggak hadir? Nah sekarang mudah-mudahan bisa ya bisa hadir. Lutfi 2 kali ngabsen. Ini masih di bawah ya, masih 10.53. Terakhirnya juga ini kelas C bagus. Terima kasih. Kehadirannya udah bagus, hanya 1 orang, dan itu pun terakhirnya 10.53.
M. Alfi ya. Kemudian untuk kelas D kelas D itu jumlah siswa 35 yang tidak hadirnya Anwarudin, Daniel, Egi, Reja, Muhammad Alamsyah, Muhammad Agung Apriansah. Ini kelas D banyak sekali yang 2 kali. Henggar Fajri, Al Gaztian, Daniel, terus Akbar, Ramadan. Ini 2 kali ya. Ini yang terakhirnya jam 16.41 Alif. Nah, Alif gimana ini? Besok Bapak mulai hari ini ya. Hari ini dianggap nggak hadir kalau lebih dari jam 12. Nih, ini juga tadi di kelas B juga Melida ada yang sampai malam. Bapak tidak mengajar malam-malam ya. Ini jam 21.03 tuh Bapak baru kecek nih. Kelas 9B Melida malam-malam baru ngabsen. Besok nggak dianggap hadir ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini Bapak anggap hadir, nggak apa-apa. Kemudian kelas E. Nah, kelas E perwaliannya Bapak nih ada 36 yang tidak hadirnya nih. Citra, Firly, Muhammad Fahru Rozi, Reynaldo Muhammad. Nah, kelas E ini terakhirnya 12.06 Kaisa Amira. Nah, besok nggak masuk ya 12:06 itu lebih berarti dianggap nggak hadir. Kemudian untuk kelas F. Kelas F ini bagus ya. Ada 35 yang tidak hadirnya cuma Raka Juliana Putra. Kelas E. Absennya juga sekali-sekali, nggak ada yang double-double ya. Cuma ada yang terakhir nih. Kelas F terakhirnya 12.20 Diki Amarudin. Besok nggak diabsen, dianggap hadir ya. Udah berarti alfa. Kemudian kelas G. Kelas G ini banyak sekali yang tidak hadir. Jumlahnya 36 yang tidak hadir. Dea Novianti, Eka Wijaya, Fatimah, Galang, kemudian Nadia, Nur Ida Laila, Rifa, Siva. Nah, yang tidak hadir banyak banget. Nih yang terakhirnya bagus sih ininya. 11.02 Ali Hasan masih bagus ya, di bawah jam 12 semuanya dianggap hadir. Kemudian untuk kelas H. Kelas H ini 33 jumlah siswanya yang tidak hadirnya nih. Julia Gladys, Muhammad Rangga, Muhammad Gibran, Pondan. Nah, ini yang 2 kali absen M. Sahrul, Ria Aulia. Ini 2 kali nih. Yang terakhir paling lambat adalah M. Fatahilah jam 1 jam 13.00. Kemudian Aulia juga 12.35. Nih udah nggak dianggap nggak hadir kalau sekarang ya. Kemudian yang terakhir kelas I. Kelas I jumlahnya 36. Ada yang baru nih, nggak ada yang tercantum namanya. Yang tidak hadir 4 orang. 34 yang tidak hadir 36 yang tidak hadir. Ceki, kemudian Muhammad Rizki, Muhammad Adityansyah, Najwa Bian. Nah, ini yang terakhirnya Edelwis. Edelwis ini jam 13:12 ini dianggap tidak hadir ya. Nah, jadi sekali lagi ngisi absennya sekarang ada baru pertemuan kedua kita ya, karena minggu kemarin itu baru pertemuan pertama. Sekarang isi lagi nanti pertemuannya, pilih pertemuannya pertemuan kedua. Kalau kemarin kan pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke materi ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seni lukis. Seni lukis itu tergolong pada karya seni 2 dimensi ya. Nah,
Di sana ada di buku udah ada penjelasannya. Bapak tidak akan melanjutkan seni lukis, dianggap sudah bisa. Kamu udah 1 minggu belajar tentang seni lukis. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu seni patung. Nah, seni patung ini beda dengan seni lukis. Kalau seni lukis kan tergolong 2 dimensi. Kalau patung tergolong pada ukuran 3 dimensi. Patung itu bisa dilihat dari berbagai arah, bisa atasnya, bawahnya, sampingnya, pokoknya bisa dimanapun sesuai dengan selera. Ya. Nah, di sini yang disebut dengan patung ini adalah karya seni rupa 3 dimensi yang ditinjau dari segala arah, yang termasuk karya seni murni, ya, seni murni. Jadi yang diutamakan adalah estetik atau keindahan. Pengertian seni patung, kalian silahkan buka buku penunjangnya itu halaman 9. Di sana ada halaman 9. Nah, jadi sini dikatakan pengertian seni patung itu karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang terbuat dari tanah liat, kemudian dari kayu, batu, logam, dan bahan lainnya. Nah, ini tekniknya bisa dicukil, bisa dicetak, bisa ditempel. Nah, bahan-bahannya di sini tertulis ada dari batu, ada kayu, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian seni patung. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang dibuat dengan metode subtrantif dengan cara mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Jadi bikin modelnya dulu. Misalnya itu termasuk pada patung juga. Dulu mungkin di SD kamu sudah mencetak biasanya topeng, mencetak kaligrafi, ya, dari Gibson. Nah, itu patung juga, teknik mencetak, ya. Kemudian menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Jadi tidak hanya tadi memahat, mengecor, tetapi segala bentuk meruang yang ada ruangnya, termasuk pada rakitan anyaman. Nah, anyaman kawat, anyaman apapun yang berbentuk boneka, misalnya, itu termasuk pada patung juga. Ini menurut Sunarso dan Suroto. Yang bervolume, yang ada ukuran panjang kali lebar kali tinggi, itu disebut dengan patung, gitu kata Sunarso dan Suroto. Selanjutnya menurut B.S. Mayer, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Karya ini diamati dengan cara mengelilinginya sehingga mempesona, mempunyai makna semua seginya. Jadi bisa dilihat tadi Bapak bilang, bisa dilihat dari bawah, atas, samping. Kemudian bentuk dan jenis patung. Di sana ada bentuk patung. Yang pertama berbentuk patung figuratif. Figuratif ada figurnya, berarti berbentuk, ya, seperti manusia, binatang, tumbuhan, gitu. Itu namanya figuratif. Kemudian yang kedua ada seni patung non figuratif. Nah, ini hasil imajinasi dari pematung sehingga bentuknya bisa abstrak, bisa hanya bisa menggabungkan ide-ide tanpa ada bentuk aslinya, gitu ya. Kalau tadi kan, kalau figuratif itu ada mencontoh bentuk yang sudah ada, itu namanya figuratif. Kemudian jenis-jenis patung, ini ada jenis patung mungkin dari jenis pembuatan, teknik pembuatannya, ya. Di sini ada relief. Relief itu biasanya kita temukan di dinding candi, itu reliefnya itu yang nempel-nempel, ya. Itu bisa menonjol banget, bisa hanya sedang-sedang saja, bisa tipis. Nah, itu bisa kita lihat di dinding candi pada zaman dahulu. Kemudian
ada patung yang 3 dimensi. Kalau tadi patung relief itu kan hanya menempel, hanya sedikit. Kaligrafi, biasanya kaligrafi juga suka sedikit saja ya. Yang tempelan-tempelan bisa di dinding, ya pokoknya yang tempelan-tempelan itu termasuk pada relief. Nah, sekarang yang 3 dimensi disebut juga patung independen, merdeka atau berdiri sendiri. Bisa dilihat dari sudut apapun, tadi udah dibilang ya. Nah, ini bisa berbentuk manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, atau bentuk-bentuk alam lainnya ya, tapi sudah ada bentuk aslinya. Kemudian patung kinetis. Patung kinetis ini adalah jenis patung 3 dimensi yang dapat bergerak. Nah, bergeraknya itu bisa melalui tenaga mesin, tenaga air, atau apapun sehingga benda tersebut bisa bergerak. Robot misalnya, itu juga patung. Kalau ada itunya mestinya berarti terkategori dengan patung kinetis gitu ya. Nah, kemudian bahan dan alatnya di sana di halaman 11 sudah tercantum. Bahannya tersebut ada yang berbentuk yang lunak, bersifat lunak ya, ada yang sedang, ada yang keras. Yang lunak ini biasanya waktu SD juga sudah membuat ya. Yang lunak itu bisa dari lilin, sabun, gips, kemudian dempul, dan apapun yang lunak-lunak. Nah, itu bisa dibuat. Kemudian yang kedua bahan sedang. Bahan sedang itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Contohnya kayu. Kayu juga ada yang kayu yang keras, ada yang lunak. Yang lunak misalnya ada kayu waru, kayu randu, kayu sengan, dan kayu mahoni. Mahoni padahal keras, tapi di sini dikategorikan dengan lunak ya. Kemudian yang ketiga bahan keras. Bahan keras itu berarti yang keras. Kayu, misalnya kayu jati. Nah, kemudian kan suka ada ukiran-ukiran tuh, itu relief-reliefnya ya termasuk. Kemudian batu, nah itu keras. Alat-alatnya di sana ada butsir, ada meja putar, ada pahat, ada palu, cetakan, sendok, dan sebagainya. Kita tinggal baca aja ya, udah gak usah bapak jelasin. Kemudian teknik berkaryanya. Di sini ada teknik bustir. Teknik bustir itu teknik pembuatan dengan bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan bahan besar lainnya, sehingga seperti kayak patung yang memiliki nilai estetik. Nah, jadi dibustir, bisa dicukil juga ya, di gerabah misalnya ya, di gerabah yang lembek-lembek, asalnya lembek-lembek, kemudian dikeringkan dengan panas, dibentuk dengan tangan bisa, dengan mesin bisa, itu dengan teknik bustir. Kemudian teknik modeling. Nah, kalau teknik modeling ini dengan cara membuat model dulu terlebih dahulu, baru membuat selengkapnya ya. Kemudian teknik cor. Yang ketiga di sana teknik merakit atau cor, beda. C itu teknik cor maksudnya ya. Teknik cor ini sama seperti tadi, membuat model dulu dengan cara dituangkan, misalnya timah dipanaskan dulu, kemudian dipanaskan, dituangkan pada cetakan. Bukan hanya timah saja yang bisa ini, bisa gips, bisa dempul, lilin, itu juga bisa dipanaskan dulu baru dituangkan ke cetakan. Nah, kemudian yang keempat teknik merakit. Merakit itu bisa misalnya bahan bakunya kawat, dirakit dengan kawat, atau baut-baut semua dari bautnya dikumpulkan, dibentuk menjadi sebuah patung ya. Jadi merakitnya banyak. Ada anyaman juga termasuk patung, misalnya membuat anyaman dari hoe ataupun dari itu membentuk tubuh manusia. Nah, bisa dari itu juga kan ada yang buat dari jari, bahannya jari-jari semua bisa ya, baut-baut semua bisa. Yang ini itu teknik merakit namanya. Nah, teknik membentuk ini bisa bahan bakunya kayu misalnya, kemudian dibentuk secara bertahap ya, sesuai dengan keinginan. Ini biasanya kalau yang teknik membentuk ini bentuknya juga tidak figuratif, tapi kebanyakannya abstrak biasanya ya. Kemudian teknik yang terakhir teknik pahat.
pahat ini pahat bisa bahannya bisa dari keras, bisa dari lunak. Nah, ya, sama tinggal mencukil aja. Kemudian sekarang tugasnya, langsung ke tugas ya. Tugas di halaman 12, praktek membuat patung yang kita buat dari bahan lunak saja ya, yang bahannya mudah, murah, gampang membuatnya. Di halaman 12 ada patung dari sabun. Jadi kalian harus menyiapkan sabun. Nah, baca langkah-langkahnya di sana sudah jelas ya. Tidak perlu dihitungkan lagi sampai halaman 7. Nah, dikumpulkannya tanggal 26. Jadi 2 minggu, tanggal 26 Desember. 2 minggu kalian membuat karya patung dari bahan lunak, yaitu dari sabun. Ya. Silahkan mau sabun cuci, sabun mandi, pokoknya dari sabun batangan ya. Bukan teknik tak, tapi cukil tekniknya. Bahan-bahannya di sini sudah harus kalian siapkan. Pertama sabunnya, kemudian pisaunya. Nah, pisaunya ini biar gampang nih, biar mudah, murah juga, pakai pisau cutter aja bisa ya, cutter yang kecil ya. Langkah-langkah ya ada sana ya. Memilih objek, memahat. Nah, itu aja. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang patung, kemudian tugasnya kerjakan, waktunya selama 2 minggu, dikumpulkan pada tanggal 26 Agustus 2021. Nah, ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa absennya di bawah jam 12 ya. Kemudian kerjakan tugasnya, baca buku paket, buku penunjang, cari di internet, cari sumber-sumber belajar yang banyak sekarang, mudah ya, tinggal klik saja, kalian cari sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.